Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur dapat kembali mengikuti Mana Rema. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan hanya oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ada hingga sampai hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya beri topik penerima janji. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, itu boleh meneguhkan dan menguatkan kami, dan menjadi dasar di dalam kami menjalani hidup hingga sampai hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri topik penerima janji. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua 14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yosua 14 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kemudian ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini menceritakan tentang pembagian tanah perjanjian kepada suku-suku Israel, dan khususnya kisah Kaleb. Salah satu dari dua pengintai yang setia kepada Tuhan, yang akhirnya menerima bagian tanah yang dijanjikan oleh Tuhan di tanah perjanjian. Kaleb harus menunggu selama 45 tahun untuk mendapatkan Hebron yang dijanjikan oleh Tuhan di Kades Barnea. Kaleb menyadari bahwa 45 tahun bisa dilewati itu semata-mata oleh karena pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Meskipun bukan sesuatu yang mudah mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan, namun Kaleb bisa mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan Kaleb mengatakan bahwa kekuatannya masih sama seperti pada waktu dirinya disuruh Musa, dengan kekuatan yang dimiliki sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dia sama kuatnya hari ini seperti sebelumnya. Kuat untuk berperang, kuat untuk menjalankan tugas sehari-hari. Dia masih mampu secara fisik, siap dan bersedia untuk terlibat di dalam pertempuran, untuk mengamankan warisannya. Kota-kota berbenteng dan raksasa-raksasa yang telah dilihatnya sebelumnya masih tidak membuatnya takut. Keyakinannya masih pada firman Tuhan. Tahun-tahun pengembaraan di padang gurun tidak meredupkan harapan Kaleb atau mengurangi antisipasinya terhadap apa yang akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada yang mengurangi kepercayaannya pada firman Tuhan. Tidak ada yang membuat patah semangat untuk terus maju dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk tetap setia dalam perjalanan iman yang saat ini kita jalani. Tidak tergoyahkan oleh waktu atau situasi. Dan untuk selalu percaya bahwa Tuhan menyediakan rencananya yang terbaik atas kehidupan kita. Meskipun jalan yang kita tempuh tidak mudah. Kaleb menunjukkan semangat yang tak tergerus oleh usia. Meskipun dia sudah berusia 85 tahun, ia merasa sekuat dulu ketika pertama kali diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Ini menunjukkan bahwa semangat dan kekuatan tidak dibatasi oleh usia atau kondisi fisik.
Dalam melayani Tuhan, jangan menjadi kendor. Meskipun usia kita tidak lagi muda, meskipun kekuatan kita itu berkurang, untuk tetap bersemangat dalam menjalani panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kaleb menunjukkan keberanian luar biasa ketika meminta daerah Hebron yang penuh dengan orang-orang raksasa, anak-anak enak. Meskipun ia tahu bahwa daerah itu penuh tantangan, Kaleb tidak pernah mundur. Ia percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, dia akan mampu mengalahkan musuh-musuh yang ada di sana. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak takut dalam menghadapi tantangan hidup yang besar, yang mungkin aja terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita harus berani untuk melangkah, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah diri kita menjadi teladan bagi kehidupan orang lain. Bahwa iman, komitmen, kesetiaan yang kita miliki kepada Tuhan tidak termakan oleh usia, tidak berubah dan tetap menyala dalam kita melayani Tuhan dan juga mengiring kepada Tuhan. Sehingga satu waktu kita pun akan menjadi penerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Asal kita adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Dan biarlah di dalam diri kami ya Tuhan, roh kami tetap menyala-nyala dalam melayani Engkau. Berkobar-kobar di dalam mengiring Engkau hingga sampai akhirnya. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang memiliki komitmen yang tinggi ya Tuhan. Sehingga kami nantinya bisa menerima janji-janji yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami ya Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.